Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sambutan di Summit of the Future atau KTT masa depan dalam rangkaian agenda sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Senin waktu setempat. Kondisi Palestina di tengah genosida kembali menjadi perhatian. Lalita Ganda Putri akan melaporkan dari markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Lalita. Mengapa Palestina kembali menjadi sorotan dalam sambutan Menlu Retno Marsudi? Ya, selamat petang waktu New York, Febrian Ahmad. Nah, Palestina ini selalu menjadi fokus utama atau yang selalu dibicarakan dan ditekankan oleh Menteri Retno Marsudi di setiap forum internasional dimanapun. Ini menunjukkan bahwa komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini tetap seperti itu. Jadi tentu saja Menlu sebagai wakil dari delegasi dari Indonesia Umum PBB, termasuk juga dalam Summit of the Future atau KTT masa depan. Soal perdamaian abadi, ini menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam sambutan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yakni termasuk dalam poin perdamaian abadi. Jadi menurut Retno, perdamaian itu tidak hanya semata-mata suatu wilayah, suatu teritori atau suatu region atau kawasan itu bebas dari perang. Melainkan di wilayah ataupun di suatu negara itu juga harus ada keadilan dan mempunyai hak pembangunan. Dan Menlu juga menekankan bahwa adanya perdamaian atau perdamaian itu bisa tumbuh subur ketika negara ataupun dunia ini bisa menghormati hukum internasional. Ini yang menjadi konteks pembicaraan tentu saja itu tadi, yakni perang yang ada di Palestina, atau kita bisa katakan ini sebuah genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, yang saat ini sudah mencapai hampir 1 tahun dan telah menewaskan lebih dari 40.000 jiwa warga Palestina dan di jalur Gaza sendiri, dan juga 700 lainnya di tepi barat teritori Palestina yang lainnya. Dan itu tadi salah satu poin dari perdamaian abadi, dan kemudian ada 2 poin lainnya yang disampaikan oleh Menteri Retno Marsudi dalam Summit of the Future tadi, yakni 2 poin lainnya adalah mengenai hak untuk pembangunan, dan juga yang kedua adalah hak atas pembangunan, dan ketiga adalah mendorong tatanan dunia yang inklusif. Dan untuk selengkapnya berikut cuplikan dari pernyataan Menteri Retno Marsudi dalam KTT masa depan di PBB. For Indonesia, there are 3 strategic objectives that must be achieved. First, creating a lasting peace. Colleagues, peace is not merely the absence of war, but the presence of justice, stability, and development. That peace can only thrive if we consistently uphold international law without double standard. In this context, the ongoing genocide by Israel must be stopped immediately. Enough is enough. Palestine's right to a statehood must be fulfilled based on the two-state solution. Ya, Lalita, kemudian apa agenda selanjutnya di hari ini, tepatnya 24 September? Ya, kalau itu tadi agenda 23 September, dan agenda untuk tanggal 24 September itu adalah mulai general debate atau debat umum. Yakni nanti kepala negara, kepala pemerintahan ataupun menteri akan terlibat dalam debat umum ini. Dan untuk agenda debat umum yang akan dihadiri oleh Menteri Retno Marsudi sendiri pada tanggal 28 September mendatang. Demikian, Febrian Ahmad kembali ke studio. Baik, terima kasih Lalita Ganda Putri atas informasi Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.